kan amplop merah yang kemarin itu. Ampau. Operasi Komaha Damang ini terdiri dari 4 fase. Pertama, kita akan menjemput Yofi di kamar pingitnya. Ada jalur khusus yang hanya bisa dibuka oleh warga Yolepnos. Aku akan menjaga jalur itu terbuka dan kalian bujuk Yofi untuk ikut. Oke. Kedua, kita akan lari secepatnya menuju hanggar. Lagi, oke. Plan. Alarm akan berbunyi. Jadi kita akan membelah keramaian festival Damang untuk mempersulit pengejar. Oke. Ketiga, kita akan persiapkan UFO. UFO ini akan digunakan Yofi dan akan memerlukan pengisian bahan bakar serta pengaturan koordinat untuk menuju ke bumi. Dan yang terakhir adalah membuka jalan ke portal jarak jauh. UFO-nya itu cepat tapi ringkih. Jadi kita harus membuka jalan supaya UFO dapat melewati portal dengan aman. Pastikan Yofi selamat. Titah Ratu harus selesai di tangan kalian. Kita akan segera mulai. Oke. Nih, ada bilang kayak Wow. Oke. Ada Neng. Yofi. Let's go. Si. It's her. Kumaha neng Damang. Wah, kecil tulisannya. Ya nggak bisa orang kecil. Nggak apa-apa lah. Oke, jadi begitu kalian keluar dari ujung portal tuh, nah, kalian tiba di sebuah ruangan. Ruangannya ini punya karpet tebal di bawahnya, jadi empuk gitu. Terus juga beberapa rak buku, terus juga kasur yang queen size gitu di tengahnya. Nah, terus kalian denger nih teriakan, siapa? Siapa kalian? Ini kamar pingit tahu? Percis. Kusi gue. Persis. Seorang gadis berambut panjang itu dia terjatuh di tengah ruangan kayak karena kaget gitu. Ya itu ada di antara tumpukan buku. Sekelilingnya itu ada kayak banyak tumpukan buku-buku gitu. Terus beberapa judul buku di antaranya yang kalian lihat itu kayak ada Tupai yang Mencuri Bulan, terus ada juga How to Train Your BBD. Nah, dia itu tangannya itu megang sebuah buku. Tulisannya itu adalah Sejarah Yoleptos. Nah, cuman karena kaget itu si buku Sejarah Yoleptos tadi itu lepas jatuh. Nah, di tengah buku itu kalian bisa ngeliat ada sebuah buku yang lebih tipis. Dan terbuka tuh ada gambar dua pria dalam pelukan mesra gitu, pelukan. Pelukan. Tanpa busana. Ya. Mbak, pertama-tama kita nggak ngejudge. Holy water segelas sama holy water sebotol sama nasi ayam Ayam pop. saus nasi ayam popcorn saus telur asin. Oke. Berkat tadi itu kalian nanti si Yofi ini udah mulai tenang, Anjay. udah ngatur napasnya lagi gitu, setelah panik kayak gitu. Terus dia bilang, maafkan sikapku tadi. Dia bilang, kenalkan, aku Airani 15, putri dari planet ini. Desua. Ya, ada. Nggak ada Desua. Salah. Gue kira Desua nih. Iya. Terus lanjut. Oke. Kalian tidak terlihat seperti utusan kerajaan Yoleptos ataupun Imperius. Siapa kalian? Aduh iya lagi. Namaku Oke. Udin. Halo, salam kenal. Bisa menjelaskan, Mbak. Ini nih yang kayak gini ya. Maaf ya Yop. Ini maaf ya Yop yang itu tadi tolong jangan anggap itu introduksi kita. Gue jatuh terus gue Jengkang. terus gue untuk menghindari kejengkang. Anjay. Lagi. Masih Go. Terus dia roll depan kayak ini ya, kayak Nadine. Iya gitu. Enggak, jatuhnya tuh ke belakang, roll ke depan tuh agak susah ya. Tapi nat 20 Pak, jadi bisa. Iya sih. Gue melawan gaya Newton 1 2 3.
Melawan hukum 3 Newton tuh anjir. Gak ada apa itu momentum, gak ada Cuk. Dan seperti tinta yang tumpah di atas kanvas. Nah, kalung Yofi yang diwariskan secara turun-temurun yang ada di lehernya itu adalah kalung pelindung Putri Eulyptos. Nah, kalungnya itu ikut bersinar. Warnanya selaras dengan bola tadi. Jadi seolah-olah saling mengenal. Kemudian bolanya itu melayang lembut, perlahan jatuh ke telapak tangan sang putri. Sekalian mendengar nih, suara lembut, hangat dan agung yang mengalun. Suara sang ratu. Anakku, jika kamu mendengarkan ini, maka aku tidak dapat mendampingimu melukis lagi. Yofi mulai menggenggam bola itu lebih erat. Maafkan aku karena meninggalkanmu saat kamu masih memerlukanku. Tapi ketahuilah, pergianku bukanlah akhir. Ini justru adalah awal bagi lukisanmu. Yofi menunduk. Dunia ini kasar. Warna-warna gelap akan menodaimu. Tapi kau adalah goresan terakhirku yang paling berani. Jika tanganmu gemetar, kamu boleh berhenti. Tapi lanjutkanlah lukisanmu saat kau siap. Jika ada yang ingin mengurungmu, larilah. Tapi suatu saat, kembalilah untuk melawannya. Jika Eulyptos terasa sesak, pergilah ke bumi. Ibu sudah menyiapkan kebutuhanmu. Di saat itu juga, si RGB tadi memproyeksikan gambaran tentang bumi. Jadi ada sungai mengalir, gunung salju, bunga sakura, dan lain-lainnya. Apapun yang kamu lakukan, selalu ingat bahwa ibu selalu mendukungmu. Lalu suaranya pun berhenti, dan Ada naga dua. ya, dan keningan pun ya menyelimuti ruangan. Yofi menggigit bibirnya, tangannya gemetar seperti seorang seniman yang terkena art block. Air matanya menetes tanpa suara. Lalu secara perlahan dia berucap, "Aku selalu berharap dia ada. Ibu ada saat ku hadapi kanvas ini sendirian. Saat aku diberi pilihan yang sebenarnya paksaan." Lalu Yofi terlihat matanya mulai menangis dari arah kalian. "Selama ini aku hanya melukis untuk rakyatku. Tapi salahkah jika sekali saja aku ingin melukis untuk diriku sendiri? Aku bukan kanvas milik orang lain. Aku adalah seniman. Mulai saat ini aku akan melukis jalanku sendiri." Ura! Gua ngangkat pedang sama shield gua. Ura! Gitu. Let's go, nothing that a light show cannot fix. Nyong. Ura! Aja. Terus Dengar itu ini Bikin dia nyala. si Visera juga ini nyembur ke atas gitu ya. Yang berharap nggak ada apa-apa di atas itu. Wow. Ya aman, nggak ada apa. Alhamdulillah. Hanggar. Oke. Aku ngecek Yofi. Mbak, kaki aman kan? Dia kakinya lagi jempol gitu. Oke. Ambil nangis dikit. Oh, gua pesti kursi udah gitu, gua angkat kursinya terus Yopi duduk di situ. Anjing kuat. Ayo mbak, kita ini mbak. Ayo mbak, kita bisa lebih cepat lagi mbak dengan kursi ini. Oke, let's go. Oke, berarti lo ngoperasikan kayak kursi kantor yang ada rodanya itu ya? Atau Iya. cuma kursi biasa lo pegang gitu? Kursi biasa lo pegang. Kursi kaki 4 gitu Pak. Terus kita masing-masing bawa satu kakinya gitu. Jadi kita arah gitu. Kita arah gitu. Oke. Mbak, pegangan ya. Gitu. Sih, pakai kan. Ya, terlihat naik ke sebuah podium. Terus bilang, "Selamat siang, warga Eulyptos dan warga dan pendatang lainnya. Selamat menikmati acara Damang. Terima kasih sudah menghadiri kegiatan ini. Di hari yang spesial ini," kata kalau mau angkat langsung aja ya. Di hari yang spesial ini,
dua peradaban akan disatukan oleh sebuah janji yang suci. Oke, tiba-tiba si filmnya itu ada kayak visual logo glitchy kebakarnya gitu, brrrr gitu. Abis itu transisi cepet, terus musiknya tuh musik intro Yopi, treng 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 treng. Ya jadi kayak yang itu loh, yang Win Trap This Program gitu, tapi intro Yofi gitu. Oh iya. Terus bisa gitu. Abis itu udah masuk ke situ. Nah, scene yang dilihat adalah jadi ini ruangannya tuh ruangan gelap gitu, tapi ada 4 lampu yang nyorot di belakang gitu. Anjay. Jadi kita nah, terus yang kelihatan adalah siluet 4 orang dengan tinggi yang bervariasi gitu ya. Terus nah, siluetnya ini mereka tuh pada pakai ini semua, pada pakai baju hazmat kayak di Lethal Company semua gitu loh. tapi warna-warni gitu. Jadi kayak beneran kayak Kamen Rider gitu. Kayak Power Ranger gitu. Nah, jadi warna-warni gitu. Ada satu hijau, merah, merah, ungu sama pink gitu kan. Nah, habis itu nah, si yang pink ini megang megafon gitu dia. Terus ngecek si pinknya ini mendekat ke kamera, ngomong ke megafonnya, kayak disentil-sentil gitu, tek is this thing on gitu. Habis itu is this thing on gitu. Oke. Terus si pink ini ngasih megafonnya ke yang warna hijau gitu. Silakan, Yo. Anjay, set. Yo Liptos, wake up. Hari ini kita semuanya. Skandal terbesar abad ke-9 pasca terraformasi. Menteri ESDM Kekaisaran Yoliptos. Iya, dia ternyata punya kontak gelap dengan Pangeran Imperius. Itu yang dibawa kalian sekarang ini loh. Nih tuh, lihat. Nyebelin banget. Dia tahu nggak guys? Dia mau ngambil Atelium kita, tambang-tambang rakyat kita. Oke, habis itu si Pink ini ngambil lagi megafonnya gitu kan. Nah, betul sekali kawanku. Di sini kita punya dokumen bocoran rahasia, rekaman kendaraan militer Imperius masuk ke zona tambang terlarang, dan yang paling gila nih ya, mereka ketemuan di restoran bintang 7 yang ada di tengah-tengah damang ini untuk deal-dealan Atelium kayak lagi makan siang santai gitu. Habis itu cut ke kayak potongan-potongan footage blur kamera pengintai, terus ada slow motion zoom in ke menteri dan pangeran di meja restoran gitu, terus tiba-tiba hitam putih terus ada tulisan expose gede-gede merah di tengah gitu. Nah, habis itu cut lagi ke kameranya balik ke berempat ini, terus nah di sini gue udah tahu lo semua udah capek sama kebohongan elit galaktik. Jadi hari ini kita di sini bakal buktiin semuanya. Gak pakai sensor, gak ada kompromi. Jangan lupa subscribe ya, karena video ini bisa dihapus kapan aja sama pihak kekaisaran. Dan jangan lupa, kita bukan cuma penonton sejarah sambil nunjuk kepalanya, kita adalah pengubahnya. Nah, sekarang saatnya kita buka nih folder neraka dari konspirasi Atelium ini. Let's go! Gitu. Habis itu transisi ke bukti dokumen yang ada tanda tangan ininya. Bukti dokumen yang ada tanda tangan ininya, terus SCM sama pengaran. Tanda tangan ini ya, terus footage kendaraan tambang gitu-gitu yang ada logo Imperiusnya masuk ke dalam tambang-tambang gitu. Terus ada kayak penjaga-penjaga tambangnya itu kayak hormat gitu ke pejabat Imperiusnya gitu. Terus ada rekaman si menteri SDM sama si pangeran Imperiusnya ini kayak makan stick santai gitu loh, sambil di mejanya tuh sambil ada dokumen-dokumen dan penanda tanganan dokumen itu. Nah, terus balik lagi ke berempat. Nah, itu dia buktinya. Kontrak, kendaraan, rekaman, semua ada. Dan kalau lo masih ragu, mungkin lo emang udah dibutakan sama propaganda kekaisaran kita. Ini bukan cuma soal tambang, ini soal Yoliptos, soal masa depan anak-anak kita, soal siapa yang sebenarnya punya kendali atas sumber daya yang harusnya milik rakyat. Terus close in ke Pangeran Imperius, Menteri SDM. Pangeran, Menteri, kalian pikir bisa main belakang dan gak ketahuan? Well, guess what? Seluruh planet sekarang udah tahu, bos. Rakyat Yoliptos, buka matamu. Jangan biarkan mereka hisap Atelium sampai kering, lalu kabur ke orbit kayak tanpa konsekuensi. Sebarin video ini, tag nama mereka,
kita ramaikan semuanya. Seret mereka ke pengadilan rakyat, karena kalau kita diem sekarang, besok mereka datang ambil rumah, bahkan keluarga kita. Terus berempat ngebaris lagi gitu kan. Kami dari Punten, dan ini bukan akhir dari cerita. Ini awal dari revolusi. Sampai jumpa di statement publik kekaisaran kalau mereka berani datang. Gila, mantap. Gila. Jadi nggak hanya ngebakar si lukisannya tadi, setumpuk lukisan, lu ngebakar stylenya juga. Yeah. Jadi, Not only the man, but the dan itu woman and the children as well. Kanannya juga. Wow, what the fuck. Jadi dari prosesnya berkurang 2. Disonan whisper, gua bisikin untuk semua orang yang ada di situ untuk minggir teratur. Ada yang kiri kanan. Oke, spellcasting ability lo apa? Sorcerer itu kan ya, karisma ya? Iya guys. Oke, karisma, lo roll karisma, ability karisma, DC-nya 13, karena harus bisikin banyak orang. Long siapin gadget dulu kan, oke. Ayolah, bisa lah. Tidak. Ini juga gak tutup. Aduh, agak nutup lagi. Parfum gue masih ada kan? Nah, Kayaknya udah. Oh iya dah. Gini, lu ada parfum lagi ya? Gua ada. Satu lagi. Oke, ya apa ini gue izinin lu ngasih parfum itu sebelum ini kejadian ke Minyak. Oke. Makasih, Jadi Pak. Minyak sadar tuh Mulut- ternyata kalau dia tuh sebelum ada gua bau dia masih punya parfum set tuh. nih. Oke, lu bisa roll lagi. Gue bau lagi. Please. Set. Tambah Oke, guidance guidance, udah bener. Oke, Guidance masih Ya, berhasil. boleh sih. deh, guidance. Itu masih berhasil ya. Let's fucking go. Harus ngedit. Gila. Susah ya. Tadi berapa? 13 jadi masih berhasil. 4. Ah, aman. 14 aman. Gila. Oke. Ini apa? Lu udah Buset, nat 20. Ya anjing. anjay, finally nyakyur. Alhamdulillah. Iya. Dia geraknya kemarin. Geraknya kemana? Gua ke guide yang kanan terus bilang, coba lihat ke kanan lu deh. Other left. Kemarin gua udah naruh. Kayaknya kemarin gua udah naruh sorcerer's blade di situ. Iya. Minyak tuh kayak ini loh, yang di Alt Noah Zero yang nembaknya kemarenan gitu, terus muter dulu ke orbit gitu. Iya. Terus nanti begitu battle-nya start, tiba-tiba deret gitu. Itu kalau di Pokemon Future Sight tuh. Aduh, iya lagi. Damage-nya 5 turn kemudian. Enggak 5 turn juga ya. Oke. Alchemist Fire-nya gitu ya. Oh, boleh dicampurin gitu kan? Enggak apa. Oke, jadi pertama gue bakal kesini biar pasti kena. Habis itu ya jadi gue ke muka dia gitu. Gue maju ngedash nggak ngedash ya, kayak dengan cepat gitu, zut gitu ke muka dia. Habis itu dia gue sembur pakai oil, tapi oilnya tuh dari mulut gue gitu. Oke. Jorok Habis itu ya gue sembur pakai oil, gitu. Jadi kan dia ada kaget lu gitu, gitu. Habis itu ke mukanya gue lempar Alchemist Fire. Iya. Gua nge-cast-nya as second ini ya. Aduh, gila mau dijadikan debu. Ya, boleh. Itu hilang anjing. Hilang 7 generasi dia. Kagak gila, berarti Pikiran sniper. itu upcast 6D6 kan berarti? Perlu damage. 12D6 Kasih dia, roll 12D6 berarti. Roll dulu. 10 D. Itu damage apa Jadi debu. Tenang. Jadi dari kotak-kotak yang di sekitar kalian itu ternyata beberapa itu adalah kandang. Nah, dari kandangnya itu muncullah mana sih? Mana? Nah, ini dia. Dan melihat ada beberapa makhluk yang muncul. Oh no. Not this shit again, man.
Not this again. Oh Oke, my dah. god. Si Flying Snake-nya meskipun nggak kena crucifix yang lu sodorin, tapi ternyata bau pungennya itu sangat sangat masuk hidung gitu. Very Padahal kan pungent. ular kan pakai indera penciuman ya buat buat mendeteksi. Nah, dia shock tuh. Suka. Kesedek sama itu sendiri, dia mati. Lu mati. Buset. Agak offended ya gue ya. Man. Next Kato. Duh, mau nggak nyampe lagi lari ke sana. Apa gede-gede banget sih Pak? Alan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mati dong. Itu mah Mati tugas dong. anjing. Mati dong. Lu Mati dong. modar, lu modar kalau kayak gitu. Nggak, kalau Kalau otak- kata-kata ya nggak. iyalah gitu. Kalau ilmu Kalau iyalah, punya otaknya paham di gitu. situ mati Kak, tapi dia di bawah otaknya jadi aman. Iya dipengkol ya. Aduh. Itu emang beneran kosong aja gitu ngiung gitu. Iya, langsung kayak empung gitu. Kayak yang nonton pun kayak hah. Peronya tuh nembus ke sini gitu. Nah. Oke, next Melan. Yes. Crazy. Gila. Jadi si Scottnya itu dibungkus oleh cahaya gitu. Habis itu hilang bersama cahayanya. Hilang. Meninggal dia. Gila. Kita nggak ninggalin jejak ya. Habis Iya lagi. Kalau nggak Ider jadi api, debu. Ider jadi debu, jadi debu tuh. enggak, ada yang sejak itu ini ular di satu. pedangnya Kato. Iya. Ya. Oh, Ada iya. dua Arkana. Satu di sini pedang Kato sama satu tadi ini yang bekasku bantai. That's what you get for sitting on my chair. That's what you get. Oke. Ya, berarti tadi dapat damage-nya 8 tambah 10 ya. Ya, kena 10 asrama damage. Tambah 10 dia kena. Oke. Ya, berdarah-darah dan Kemarahan anak-anak penuh pesantren di Indonesia. Wah. oke. This hurts me more than I hurt you. Ya udah cowok abusif emang gini. Tai banget. Oke. Alright, fine. Kalau gitu mau muyur si Albertnya tersentuh dengan kata-kata lo itu, dengan kata geli maksudnya, dia deket ke lo. Jadi malam pun tiba. Nah, di UFO-nya ini udah siap nih. UFO-nya udah melayang rendah. Si Yofi di dalam, M-nya turun gitu, nah di bawah. Nah, UFO-nya ini udah siap nih meluncur ke portal, bawa Yofi ke bumi. Nah, tiba-tiba nih terdengar suara orkestra yang mungkin kalian familiar karena dengar juga di rekaman. Deng gitu. Itu adalah Pangeran Imperius. Dia hadir menaiki pesawat induk besar bersama armada pesawat di sekitarnya. Jadi ada pesawat induk besar gitu ya. Itu kalian bisa ngeliat tuh. Itu udah kayak banyak bekas-bekas damage-nya, ada kerusakan-kerusakan di berbagai tempat. Oke. Itu bekas-bekasnya ya kayak bekas-bekas pertarungan sengit gitu. Nah, tapi dia survive betul sih pesawatnya. Kalian juga bisa ngeliat tuh ada banyak persenjataan, kayak ada cannonnya, ada ya apa pistol-pistol kecil gitu. Ada juga speaker buat nyetel orkestranya. Terus Suara horor. ada suara gitu. Itu orkestranya udah berhenti, terus diganti dengan sebuah speaker yang gede gitu. Kalian dengar suaranya pangeran. Dia teriak, "Kurang ajar kalian! Berani-beraninya menculik istriku di hari yang spesial ini." Si Visera, dia ngelempar hand axe. Nah, si hand axe-nya itu ngadepnya pas banget. Jadi dia ngelindungi Visera aja di bawah hand axe-nya itu.
Jadi kan kayak misalkan kalian nyetop sesuatu dari dekat sumbernya kan membesar gitu ya. Nah, jadi spesifik 5 feet di sekitar di viscera itu aman, nggak kena itu ya. Terus si minyak dia pakai arus burstnya, dia ke arah tanah kan yang ke burstnya, terus dia mental gitu dan berhasil roll depan 3 kali. 1, 2, 3 kejam. Si Melon dia nyoba terbang gitu. Nah, sayangnya sayapnya kebakar dong. Yes, ya, gara-gara dia kurang gesit terbangnya. Nah, si Melon berhasil selamat, cuman kena sedikit damage kebakar, mungkin kena ya anggaplah 6 fire damage. Yes. Dan habis itu asap smoke bomb gue bentuk-bentuk jadi kayak apa, gue bentuk gitu. Terus jadi lo mau miss gitu. Benih harapan itu tumbuh dalam hatinya Yofi. Harapan untuk lepas dari sangkar, harapan untuk menjadi lebih dari sekedar alat, harapan untuk terus melukis pilihan yang dia ambil sendiri. Kalung dalam gambar Yofi itu memancarkan cahaya biru. Cahaya biru itu mengarah ke museum, mengabaikan apapun yang menghalanginya. Cahaya tadi mengenai relief BBD. Relief tersebut menyala biru dan memantulkan cahaya itu kembali. Cahaya itu mengarah ke bagian laut paling dalam Eucalyptus. Lalu hening sejenak. Mendadak, permukaan laut itu berbuih. Tercipta sebuah lubang besar di laut. Dari lubang itu, sebuah pilar cahaya berwarna biru meluncur dari bawah. Boom! Gitu. Cahaya tadi itu menembus pesawat induk hingga ke langit. Pesawat itu lubang. Nah, si lautnya tadi itu belum sempat untuk ngisi lubangnya saat sesosok makhluk muncul. Sosok makhluk yang harusnya hanya ada di legenda. Makhluk kolosal dengan duri berjajar di punggungnya dan cahaya bulan memantul tajam dari cakar dan giginya. Dia adalah Big Black Dragon. Makhluk itu mengayunkan ekornya. Satu ayunan yang mampu membelah bumi, mengenai semua pesawat yang tersisa. Semua karam menyusul pesawat induk. Langit kini bersih. BBD menatap lembut ke arah Yofi. Mata birunya menyala dalam gelap malam. Seakan mengatakan, pergilah, gapai semua pilihanmu. Kemudian dia dibungkus oleh sebuah cahaya biru, menjadi bola kecil biru yang terbang masuk ke dalam kalungnya Yofi. Oke, udah kelar, kita tinggal cutscene ending habis ini. Aduh, bentar, saya dulu, wait. Let's go, kita Let's menang. go. Angin malam berembus lembut menerpa wajah kalian dan meniup debu-debu kekacauan yang tersisa. Yofi menengok ke arah M dari jendela UFO yang mulai melayang dan menghasilkan suara seperti tadi. Nah, Imersif. Keren. Masuk aja. DM jago, bos. Siap. Gila. Gila. Ngeri. Ngeri banget. Oke, lanjut. We got all this recorded. Si Yofi melihat ke arah M. Dia bilang, terima kasih untuk segalanya, M. Berjanjilah, kita akan berbagi kanvas lagi suatu saat nanti. Lalu kalian melihat M membuka topengnya untuk pertama kali selama seluruh kejadian ini. Tentu Tuan Putri, segera setelah lukisan di sini selesai. Wajah M itu tersamarkan oleh gelapnya malam, namun terlihat setetes air mata mengalir. UFO makin tinggi. Kemudian Yofi menengok ke arah kalian. Meski aku tidak mengenal kalian, tapi harapan dan keberanian yang telah kalian tanam pada diriku ini akan aku kembalikan berlipat ke mereka yang merasa tidak punya pilihan. Terima kasih. Lalu Jempol. UFO seakan berubah menjadi segaris cahaya yang menembus portal. Cahaya tersebut
memutus rantai keterpaksaan, dan menjadi simbol sebuah pilihan. Lalu, bentar. Yang berangkat ya infonya. Alright, nah terus si M itu ngadep ke arah kalian nih, jalan ke arah kalian. Baris. Kursi. Nyak bawa kursinya nyak. Bacaannya ya. Ih, barisnya tuh horizontal. Kocak lu pada. Gak pernah baris ya? Nah, Yaudah. Astaga. Ini satu. Ini kursi tinggal di bawah loh. Anjingnya tinggal digeser doang ya. Ya Tuhan. Gak bisa, gue gak bisa geser ini. Gak bisa, itu kan punya lu yang gambar. Udah mana Itu punya lu. nih. Hapus deh punya lu mana. gambar baru. Ya udah gak apa-apa, tumpukin aja. I have to Stack. stacks of chair. Alright, dia dari sinilah. Lalu si M ini berjalan ke arah kalian. Langkahnya lumayan berat. Lalu dia melepaskan alat yang ada di leher kalian. I am finally free. Berucap, kontrak telah selesai. Kita telah menorehkan goresan pada sejarah Yoloptos. Goresan yang akan menjadi sketsa perlawanan rakyat. Planet ini butuh pelukis baru. Pelukis yang berani menggoreskan sesuatu yang belum pernah dilihat. Apa yang akan kalian lakukan berikutnya? Oke, jadi silakan satu-satu dari Kato tadi. Apa yang mungkin kalian lakukan habis ini? Anu Emcan ngelihat tempat kerja gue yang lama. Kebetulan ngedepak gue ya. Ini sebenarnya gue nggak pernah megang pedang sebelumnya. Gue biasanya megang megang keyboard sama ini. Gue kerja di front office. Tapi kayaknya gue main ini. Jadi kayaknya gue pengen ngelamar ke posisi yang kurang lebih mirip dengan Emcan. Ada gak ya kira-kira di sekitaran sini? Baik maunya. Oke, next. Siapa dulu? Minyak, Sarah, Melon? Minyak dulu deh. Oh, yang dulu. Oke, Melon. Oke, dah, Minyak. Duluan aja. Lagi mikir. Oke, saya. Boleh deh. Gue bakal nanya ke M. Ini. Maaf. Kebetulan saya kan lebih senang duduk dan lebih senang kerja behind the desk ya. Dan kebetulan sebenarnya passion saya kenapa saya banyak banget calm emotion, banyak banget dissonant whisper. Sebenarnya saya ini minatnya dalam bidang bahasa. Saya pengen menjadi penerjemah Yoliptos, bisa? Anjay, canon. Anjay. Oke, dia nyata. Next, Vesera atau Melon dulu? Gue terakhir aja deh. Oke, Vesera. Udah kalau gitu si Vesera karena memang dia adalah segumpalan kemarahan ya. Dia apa ya? Dia bakal dia bakal ini aja muter-muter aja. Dia pengen banget kan, dia karena dia sebuah segumpalan kemarahan, dia pengen membagikan kemarahan ini kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Maksud amat kan. Maksud tuh. Jadi biar semua orang ini bisa merasakan apa rasanya menjadi segumpalan kemarahan. Semoga cerita ini bisa membantu orang-orang ya. Karena gue donasi nih kemarahan gue kan. Secara donasi kemarahan. Oke, Melon. Donasi kemarahan. Gue bakal mulai untuk keliling Yoliptos untuk menyebarkan religion gue ya, sekaligus juga untuk nyebarin kebencian terhadap apa itu namanya? Imperius ya. Jadi gue menanamkan bibit-bibit kebencian terhadap orang-orang Imperius di warga-warga Yoliptos, sekaligus nyebarin religion gue. Oke. Dia instrumen kebencian. Dia instilling kebencian tuh. Yes. Ya, setelah itu kan si M kayak nyatet gitu. Dia bilang ke kalian, aku kan catat dong. Kan M ya. Aduh. Mencatat. Ya lagi. Lagi. Sorry. Catat. Dia bilang, aku akan membantu kalian semampuku. Terlebih jika kalian bergabung denganku. Bergabunglah ke Yoliptos Orbital Forward Outreach Requisition Intelligence Agency, atau biasa disebut dengan Euphoria.
Oh bisa. Let's go. Let's go. Let's go. Kelar guys. Let's go. Let's go. Tet.